Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dari kelas A21 Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia Timur, Makassar. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai emosi. Baik, kita memasuki pada pembahasan pertama, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan emosi. Jadi, emosi adalah respon yang dirasakan setiap individu dikarenakan adanya rangsangan baik dari faktor luar dan dalam diri manusia itu sendiri. Nah, bentuk-bentuk dari emosi yang sering dirasakan oleh setiap individu atau seseorang yang tersebut adalah antara lain seperti senang, sedih, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Kemudian kita melangkah ke pembahasan kedua, yaitu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi emosi seseorang. Nah, di sini ada dua faktor yang mempengaruhi emosi seseorang, di mana yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang dari dalam diri seseorang. Kemudian yang faktor yang kedua adalah faktor eksternal, dan faktor eksternal ini faktor dari luar diri seseorang. Baik, di sini ada beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi emosi seseorang. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama itu perasaan tidak mampu atau merasa bodoh. Kemudian faktor internal yang kedua yaitu perasaan kecewa terhadap diri sendiri. Kemudian yang ketiga, perasaan tidak percaya diri pada diri seseorang. Kemudian yang keempat, perasaan sedih karena kurang kasih sayang atau kurang disayangi. Kemudian yang kelima, perasaan iri kepada saudara karena diperlakukan tidak adil oleh orang tua mereka. Nah, itulah 5 faktor internal yang saya sebutkan tadi yang dapat mempengaruhi emosi seseorang. Nah, kemudian faktor eksternalnya apa saja? Nah, di sini ada 3 faktor eksternal yang dapat mempengaruhi emosi seseorang. Yang pertama, interaksi sosial. Interaksi dengan orang lain, baik teman, keluarga, atau rekan kerja, itu semua dapat mempengaruhi emosi setiap seseorang. Kemudian faktor eksternal yang kedua yaitu lingkungan tempat tinggal, seperti kebersihan, kenyamanan, kebisingan, dan juga udara juga dapat berdampak pada emosi seseorang. Nah, kemudian faktor eksternal yang ketiga yaitu tuntutan pekerjaan atau tugas. Terkadang beban kerja yang diberikan itu terasa berat, dan tugas yang diberikan dengan tenggat waktu yang sangat ketat, atau situasi konflik di tempat kerja, itu semua dapat mempengaruhi emosi seseorang. Baik, kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu mengenai tentang macam-macam emosi. Nah, di sini ada beberapa macam-macam emosi. Yang pertama ada rasa takut. Takut yaitu perasaan terancam oleh suatu objek yang membahayakan. Kemudian yang kedua ada rasa malu. Rasa malu merupakan bentuk ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang tidak dikenal atau tidak sering berjumpa. Kemudian emosi yang ketiga ada rasa canggung. Seperti halnya rasa malu, rasa canggung adalah reaksi takut terhadap manusia, bukan ada objek atau situasi. Kemudian yang keempat ada rasa khawatir. Rasa khawatir biasanya dijelaskan sebagai khayalan ketakutan atau gelisah tanpa alasan. Kemudian yang kelima, rasa cemas. Rasa cemas ialah
keadaan mental yang tidak enak, yang tidak berkenan dengan sakit yang mengancam atau yang dibayangkan. Kemudian macam-macam emosi yang keenam ada rasa marah. Rasa marah adalah ekspresi yang lebih sering diungkapkan pada masa kanak-kanak jika dibandingkan dengan rasa takut. Kemudian kegembiraan. Kegembiraan adalah emosi yang menyenangkan yang juga dikenal dengan keriangan, kesenangan, atau kebahagiaan. Kemudian macam-macam emosi yang terakhir ada yang namanya duka cita. Duka cita ini adalah trauma psikis, suatu kesengsaraan emosional yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang dicintai atau disukai. Baik, mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan mengenai emosi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.